menggunakan orang untuk membalas chat komunikasi, ya itu kan apa ya, manipulatif ya. Masa kita mau jadi pemimpin manipulatif? Iya. Karena 2 Dan kali belum dibantuin sama dan Pak belum dan Ganjar belum juga tentu loh, belum tentu kalau orang yang jawabin itu akan sesuai dengan isi hati kita untuk menjawabnya. Iya. Bisa aja dia menggunakan pilihan kata yang kasar, bisa menyinggung orang kan, bisa menimbulkan masalah baru. Gitu. Bang Ini Benny, Mbak Oki, kalau Ko Faisal ini kemana arahnya politik 2024? sama sama kita. Coba kalau dia beda-beda pilihan. Saya mau udah declare Pak, udah langsung black Gama. Oh, video gue begini declare. kan, Kok Faisal begini kan, Iya, saya Gama. Oh, gue mah udah declare langsung. Wah, keren. Iya. Bang Benny mau nanya, kita kan sama-sama di BSPN, ya kan, di Badan Saksi Pemilu Nasional. Nah, kemarin itu pelatihan saksi, aku udah bilang sama buat yang saksi-saksi di DPS. Pokoknya sebelum mulai itu hitung dulu surat suara. Nah, nanti foto buat bukti gitu kan. Nanti selesai pencoblosan, tanya lagi ketua KPPS-nya yang kepake berapa, yang dicoblos itu berapa, yang rusak berapa, sama yang tidak hadir berapa, catat foto juga gitu. Buat kita nanti di MK, ya kan? Iya. Ya harus diperkuat lah. Ada 14 jenis kejahatan ya pemilu dalam hal tahapan. 1 DPT, apakah DPT sudah benar-benar ya mencantumkan seluruh nama yang secara undang-undang memiliki hak politik. DPT bisa dimanipulasi. Ya. Oke, kalau DPT sudah ditentukan, apakah ketika dalam proses perhitungan mereka yang terdaftar dalam DPT benar-benar hadir di TPS, karena ya ada gerakan yang bisa membeli kertas suara untuk dia tidak hadir. Bapak, Ibu, lebih baik ke kebun aja, lebih baik aktivitas bertani aja, ya. Kasihin ke kami kertas suaranya nih, dikasih 100.000 gitu kan. Nah, misalnya itu dua. Pernah ada kecurangan di tahun 2019. Ya, pokoknya ada 14 tahap, nanti di saksi Nih. itu harus kuat. Udah dapet Bang Benny kayak gini buat sekeluarga. Oke. Bagus dong gunakan kertas pemilih ya. Halo guys. Tapi tadi kan ada 14 jenis ya. Hati-hati. Banyak banget. Banyak Mak, sekarang Mak peraturannya ribet Mak. Aku merintis karir di politik itu dimulai dari selain pengurus partai di tingkat bawah ranting, aku pernah menjadi saksi di TPS, jadi paham benar. Iya. Tapi di era modern ini hati-hati, ada 4 instrumen kejahatan politik. Catat nih kok. Ya. 1 Ini Bang Benny adalah mau catat buat pelatihan kasih tahu saksi. 1, kapitalisasi politik uang. Kapitalisasi politik uang. Politik uang itu adalah kejahatan. Ya. Kejahatan terhadap demokrasi. 2, eksploitasi kekuasaan yang disebut abuse of power. 3, ya, politisasi birokrasi. Birokrasi itu dianggap sebagai mesin politik yang efektif ya untuk melakukan kecurangan. Contohnya apa tuh Bang Benny misalkan? ASN yang harusnya dia netral, ya kan, karena kepala daerahnya dia mengambil posisi politik kepada siapa, maka dimobilisasi, bahkan diancam. Udah ada tanda tangannya kemarin 23 Oktober ASN bisa nyoblos. Ya, iya, tapi kan dia sebenarnya tidak boleh ya terlibat dalam politik praktis. Praktis dalam arti ya terlibat mengkampanyekan dan sebagainya. Kemudian atas nama Ada perpunya.
atas nama SN-nya dia mengancam orang, mengarahkan orang, kan nggak boleh. Yang keempat adalah politicking penyelenggara. Kalau de jure kan penyelenggara pemilu itu selain mandiri, independen ya, netral. Nah itu bullshit. Kalau bicara oknum, kejahatan demokrasi dilakukan juga oleh penyelenggara. Oknum KPU, oknum Bawaslu, oknum ya, oknum. Itu tidak sedikit yang melakukan kejahatan terhadap demokrasi karena dia harus menerima order. Kepentingan politik tertentu harus memenangkan siapa. Ya. Nah, saya punya quote ya. Punya quote. Nah, politik uang tadi ya. Politik mengeksploitasi kekuasaan, politicking penyelenggara, politisasi birokrasi itu adalah kejahatan. Dan pelaku kejahatan dia layak disebut penjahat. Ya, maka penjahat tidak layak diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara. Jadi kalau saya calon, baik calon kepala daerah, ya, bupati, wali kota, legislatif, saya menggunakan kejahatan politik salah satu atau keseluruhan dari 4 hal tadi. Maka pelaku 4 kejahatan itu atau salah satu adalah penjahat. Saya ini penjahat. Maka penjahat tidak layak diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara dan pemerintahan. Nah, kalau kita mau jujur, Republik ini sedang dipimpin oleh mayoritas penjahat. Republik ini mayoriti dipimpin oleh para penjahat. Kenapa? Karena tidak sedikit kepala daerah yang terpilih karena politik uang salah satunya. Memobilisasi birokrasi sebagai dia incumbent karena dia kepala daerah. Ya. Nah, bayangkan kalau Republik ini sudah dipimpin oleh para penjahat, apa yang kita harapkan, apa yang diharapkan oleh rakyat terhadap besar ya, negara atau daerah ini yang kita harapkan pada orang-orang tadi. Ada yang nanya sama saya? Bang, kayaknya pegang HP-nya kena mic-nya jadi suara jadi kecil. Oh iya, lah inilah karena aku nih kolonial, ya kalau urusan media sosial itu tidak untuk urusan follower, jadi nggak ada alat-alat pendukung, nih pegang sendiri pakai tangan. Pegang sendiri. Satu lagi Bang, satu lagi Om Beni, satu lagi mau nanya Om Beni. Kita kan dari tingkat TPS, ya kan? Kita ke kelurahan, ke kecamatan, nanti ke KPUD. Apakah di KPUD itu seandainya kita kan jaga nih, biasa kan para saksi kan di situ 3 hari kan buat penghitungan suara kan, 3 hari itu. Apakah di situ ada kayak pengeboman atau apa gitu, bisa nggak? Sedangkan kita tuh bener-bener kita jaga kotak suara kita tuh gimana tuh antisipasinya? The real statistic, the real number, the real angka, the real perolehan suara adalah yang saat dihitung setelah pencoblosan selesai dan tercatat di kertas plano. Nah, kertas plano tahu ya yang besar itu? Tahu. Sehingga kertas plano finally mencatat hasil perolehan suara, cepat difoto. Fotokopi boleh nggak? Kita buru-buru fotokopi suara keranting, fotokopi buat arsip kita. Boleh. Itu kan C1, itu C1 kan. Nah, yang kertas plano besar itu difoto. Kalau perlu Anda berdiri di kertas plano di sampingnya, difoto agar up to date, ya agar the real picture. Nah, itu difoto langsung upload ke pusat gitu. Siap. Nah, artinya partai akan bisa mendapatkan ya the real hasil perhitungan yang tidak harus lagi menunggu proses tahapan. Nah, jangan pernah serahkan hasil perhitungan sebagaimana proses yang diatur secara di jur. Nah, misalnya kita suruh saksi TPS, misalkan dari PDIP, ke kita suruh kecamatan tuh. foto. Ya, dari perhitungan TPS kan naik ke kecamatan. Ngendapnya berapa hari? Oke, jangan pernah percaya. Disitulah tempat permainan kekotoran politik yang sesungguhnya. Oh, di kecamatan ya, Om?